Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi selanjutnya pada malam hari ini kita mengaji masalah Kitabul Janazati. Sebelum dimulai, mari kita membaca basmalah, hamdalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kitabul Janazati ai hadza utawi iki iku Kitabul Janazati, kitab kang nerangake jenazah. An Abi Hurairah ruwiya diurate ka hadis an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abi Hurairah kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru ngakeh-ngakehna sira kabeh zikra hadzimil ladzati ing eling perkara kang medhotake nikmate dunya. Huwa utawi hadzimil ladzati al mautu iku mati. Rawa sing ngrawatake hadis sapa At-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa sahahalan nyohehake kuing hadis sapa Ibnu Hibban sapa Imam Ibnu Hibban. Artinya hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah kamu semua untuk mengikat sesuatu yang memutus nikmatnya dunia, yaitu mati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Para pelajar, para santri dan para pemirsa yang kami hormati, hadis ini menunjukkan bahwa kita semua ini hidup pasti juga akan mati. Mati itu tidak memandang apakah itu muda atau tua, apakah itu sakit atau sehat, apakah itu masih kecil atau besar atau tua. Mati adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat, setiap waktu, kapanpun dan dimanapun, kita semua akan merasakan yang namanya mati atau kematian. Proses kehidupan kita dari mulai balik sampai kapanpun, maka hendaknya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita orang yang baik, orang yang soleh, orang Islam, maka hendaknya kita mampu melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita semua yang selalu diingatkan oleh kematian. Tetangga kita, saudara kita, mungkin handetolan atau teman sekantor, atau mungkin saudara kandung atau orang tua, atau tetangga terdekat, di mana sering kita melihat adanya kejadian kematian. Ini memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa ternyata yang lebih muda dari kita ini sudah banyak juga yang meninggal. Ternyata orang-orang yang sehat juga banyak yang meninggal. Orang-orang yang sakit juga banyak yang meninggal. Maka hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendorong kita semua untuk selalu mengingat mati, karena mengingat mati adalah suatu sarana kita semua dapat meningkatkan amal dan ibadah kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam fiqhul hadis, pemahaman hadis di situ, yang bagi insani ala yaghfila an dzikril mauti li'annahu a'damul mawaidi. Bagi kita semua sebagai seorang Islam, manusia yang punya predikat orang Islam, maka kita semua supaya tidak lupa dari sebuah peristiwa, yaitu mati atau kematian. Karena mati adalah mau'idah yang paling besar, mau'idah yang paling menyentuh hati kita, hati dan pikiran kita
itu akan tersentuh, akan teringat ketika ada orang meninggal. Termasuk kematian ada a'dhamul wa mawaidi, mau'idah yang paling agung, yang paling membekas di hati dan pikiran kita adalah kematian. Fadzikruhu fil ghina hadmu. Ketika orang kaya melihat sebuah kematian, ketika orang yang sukses, orang yang kaya dengan berbagai predikat, dengan berbagai kesuksesan, harta melimpah, hartanya banyak, ketika melihat ada sebuah kematian atau orang yang meninggal, maka akan bisa merobohkan sifat apa itu dirinya, bahwa dirinya itu kaya. Jadi sifat yang ada pada dirinya orang yang kaya, maka ketika melihat kematian, maka dia juga akan mengingat bahwa ia pun, orang yang kaya pun juga akan mati. Wa fil faqri irda'un bil aishi. Orang yang fakir, orang yang dalam keadaan kekurangan, orang yang dalam keadaan kemiskinan, kalau orang melihat saudaranya mati, maka dia menunjukkan apa itu ridho dengan kehidupannya, senang dengan apa yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam keadaan kekurangan, meskipun dalam keadaan fakir atau miskin, ya dengan dalam keadaan senang, dalam keadaan suka, dalam keadaan ridho apa yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para pelajar, para santri dan para pemirsa, kita semua hendaklah kita semua punya tujuan dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tujuan kita dalam kehidupan ini adalah husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kalau kita ahli ibadah, maka insya Allah kita husnul khotimah. Almar'u ma'aman ahabba, almar'u ma'ama ahabba. Ya, orang mati itu kelak besok pada hari kiamat bersama orang-orang yang dicintai. Apabila kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kelak kita semua juga akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita semua akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita semua juga mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat dengan adanya pengajian ini. Maka kita semua dengan melihat, mengingat mati, maka suratut taubati, yang pertama adalah cepat kita semua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri untuk bertobat, untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah qanaatul qalbi, hati kita selalu qanaah, selalu menerima apa yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah nasatul ibadati, dengan adanya kita ingat kepada kematian, maka kita semua akan lebih giat beribadah untuk menyambut kehadiran kita ketika kita apa itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang yang ahli ibadah, orang yang punya predikat husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Demikian pengajian pada malam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita semua termasuk orang-orang yang ahli ibadah. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.